my own world of make-believe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya dalam video ini di praktikum perancangan tata letak fasilitas. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas modul 3 yaitu luas lantai pabrik dan langsung lanjut ke modul 4 yaitu aspek manajemen dan organisasi. Nah, kenapa saya langsungin atau kita mengerjakan secara paralel? Karena modul 3 itu sedikit, itu cuman menghitung luas lantai pabriknya, terutama di pabriknya belum masuk ke perkantoran. Nah, yang keempat ini juga cuman sedikit banget. Jadi kalian di sini di awalnya kalian cuman membuat perintahnya itu membuat struktur organisasi serta job desk dan job speknya. Nah, ini seperti ini. Ini struktur organisasinya. Terus ini job desk dan job spek. Tugas utamanya apa aja. Nah, ini adalah struktur organisasinya. Nanti yang kalian bikin ya, saya rasa kalian udah paham ya. Dan udah tahu karena kalian sendiri kebanyakan udah bekerja. Jadi ya, saya nggak perlu menjelaskan nanti. Yang jelas kita adalah perusahaan manufaktur. Pasti di situnya banyak ada manajer produksinya. Ya. Saya jelaskan secara ringkas saja. Ini contohnya. Kalian boleh mengikuti ini atau mau buat sendiri. Tapi yang jelas kalau mengikuti ini jangan 100% sama. Oke, ini terdiri dari direktur utama, pemegangnya, terus di bawahnya ada sekretaris, terus di bawahnya lagi ada general manager. Nah, general manager tentu membawahi manajer, tentu di bawahnya ada manajer. Nah, di sini biasanya banyak yang langsung dari manajer ke staff. Ya, saya harap jangan ya, karena kita perusahaan yang manufaktur, jangan sampai manajer itu langsung atasannya itu staff, staff itu langsung atasannya manajer, karena banyak bagian-bagian seperti ini nih. Manajer produksi. Manajer produksi kalau dia langsung megang staff itu terlalu banyak kerjanya. Ada staff planning, production, ada pengadaan. Terus belum lagi R&D dan QC. Jadi nanti di atas staff itu harus dibagi lagi menjadi ke kepala logistik, ke kepala bagian, gitu. Nanti di atasnya kepala bagian baru manajer logistik. Oke, itu aja penjelasan untuk ini. Job description ya, saya rasa kalian yang udah kerja tentunya pasti udah paham banget dong. Udah bisa mengerjakan job description dan job speknya ya. Atau kalian bisa nyomot-nyomot dari internet boleh. Oke, lanjut ke modul 3. Di sini kita membuat atau menghitung luas lantai produksi. Berbicara pabrik ya pasti kita harus di pabrik tersebut ada lantai produksinya, ada gudangnya. Gudang juga terbagi dari dua kan, gudang barang jadi sama gudang finish good sama gudang material gitu. Belum lagi lantai produksinya ada lantai fabrikasi dan lantai assembly gitu. Nanti kita akan menghitung 4 macam itu. Yang pertama adalah receiving itu gudang bahan baku. Yang kedua fabrikasinya. Yang ketiga assembly-nya. Yang keempat adalah shipping itu adalah gudang finish good atau gudang barang jadi. Oke. Nanti laporannya berbentuknya seperti ini. Jadi dia per bab itu langsung ada teori. Nah, kalau misalnya tabelnya muat di sini ya dicantumin di sini. Cuman kalau tabelnya terlalu besar untuk di sini, ya udah disimpan di lampiran aja juga nggak masalah seperti ini. Hasil pembuatan
fabrikasi. Ini seharusnya hasil perhitungan fabrikasi, tabel hasil perhitungan fabrikasi dan assembling terlampir pada lampiran, jangan pembuatan ya. Ini saya memberikan contohnya dari laporan cutting, cuman masih ada yang salah-salah. Hasil perhitungan. Ini di sininya pakai tabel. Tabel hasil perhitungan fabrikasi dan assembling terlampir pada lampiran gitu. Ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke perhitungan Excel-nya. Ini juga sama orangnya, saya ambil dari dia untuk contoh aja, walaupun ada beberapa perhitungan yang masih salah. Nanti saya koreksi langsung biar kaliannya lebih paham. Nah, di gudang utama itu di gudang bahan baku itu terdiri dari dua tabel nanti. Nah, yang pertama adalah komponen utama. Komponen utama itu kayak besi-besinya, plat-platnya. Nah, terus ada komponen tambahan. Komponen tambahan itu yang kecil-kecilnya. Kenapa dipisahkan? Karena komponen utama itu gede dan panjang-panjang materialnya. Jadi dia bisa kemungkinan diangkutnya menggunakan forklift. Nah, sementara forklift itu bisa menjangkau sampai beberapa meter. Nah, di sini saya tetapkan aja maksimal tinggi rak itu adalah 5 meter untuk yang komponen utama. Nah, untuk komponen tambahan karena dia barangnya kecil-kecil dan nggak mungkin diambil menggunakan forklift. Dan di sini si bahan tambahan itu cukup menggunakan operator ngambilnya. Jadi di sini saya tetapkan juga tinggi maksimalnya adalah tinggi raknya itu 2 meter, tinggi maksimal raknya. Jadi yang di sini 5 meter, yang di sini 2 meter. Nah, di dalam rak itu tentu ada bagian-bagiannya. Nah, itu kita namain dengan stage. Jadi setiap rak itu terdiri dari beberapa stage. Gitu. Nah, berhubung di sini yang komponen utamanya panjang materialnya atau raw materialnya adalah 6 meter, jadi kita menggunakan rak yang 6 meter juga. Tentunya harus diberikan space lebih karena nggak mungkin dong kita mepet pas 6 meter, soalnya pasti nanti kesempitan, pas-pasan itu susah ngambilnya atau masukinnya nanti. Gitu. Jadi raknya itu kita kasih panjangnya misalnya 6,1 atau enaknya 6,2 lah. Nah, lebarnya misalnya kita tetapin 0,6 karena kita butuh space 0,1. Tingginya ini 5 meter. Gitu. Ya. Oke, seperti yang kalian ketahui, ada beberapa macam atau beberapa tipe untuk gudang itu. Yang pertama ada yang menggunakan valet atau tumpukan. Jadi bisa ditumpuk ke atas. Ada yang menggunakan rak. Itu terserah kalian mau menggunakan rak semua atau menggunakan valet atau model tumpukan. Itu terserah. Yang jelas yang penting kalian mengerti aja cara perhitungannya. Itu. Oke, sekarang saya langsung menjelaskan untuk perhitungan yang rak ya. Komponen, nah ini nanti kita kelompokkan di tipe bahannya berdasarkan bahan yang sama dan ukuran yang sama. Ini seharusnya dikelompokin aja di March. Ini di March aja karena dia menggunakan ukuran yang sama. Jadi gitu ya. Dikelompokkan dari bahan yang sama dengan ukuran raw material yang sama. Kalau bahan sama tapi ukuran raw materialnya berbeda, misalnya di sini lebarnya 0,4, ya dia dikelompokkannya ke 0,4, jangan yang ke 0,5. Soalnya nanti kan
Nggak mungkin dong yang 0,05 sama 0,04 digabung kan. Nanti susah mengambilnya gitu. Oke, nanti ini di Mars aja boleh atau disatuin juga, atau dipisah juga boleh. Yang jelas ini pengelompokannya per material yang sama dan ukuran yang sama. Nah, kode ini boleh acak, nggak harus berurutan. Code assembling itu nanti saya jelaskan di sini, di komponen tambahan. Karena di sini code assemblingnya terhitungnya satu-satu, soalnya kita bikinnya kanan dan kiri. Kalau kita bikinnya satu aja, misalnya kaki, baru code X-nya mungkin di sini 2. Ya, nanti saya jelaskan lebih rincinya. Oke, di sini ukuran raw material. Di sini ukuran pakai, itu kita dapat dari OPC ya. Nah, terus di sini produk per jam. Nah, produk per jam itu diambil dari, bukan KPT ya ini. Kalau KPT itu nanti di shipping. Kalau shipping baru KPT. Nah, produk per jam di sini itu diambil dari routing sheet, yaitu bahan dipersiapkan. Terus ini adalah jumlah kebutuhan. Jumlah kebutuhan raw material. Kalau ini jumlah kebutuhan ukuran pakai atau si komponennya. Kalau ini udah masuk ke jumlah kebutuhan raw material. Cara menghitungnya ya seperti biasa, tinggal kali bagi. Nah, misalkan kan ini kan karena ukuran yang sama, ya kita ambil yang panjangnya aja ya buat menghitungnya. 6 meter dibagi dengan 6 meter dibagi dengan panjangnya 0,44. Nah, dapatlah 13. Berarti yang dipakai adalah 13. Nah, sementara produk per jamnya atau bahan yang dibutuhkan per jamnya adalah 127. Berarti tinggal dibagiin aja kan. 127 dibagi dengan 13. Sehingga dapatnya 9,7. Nah, kita nggak mungkin dong beli material ke supplier, om beli besi 9,7 batang. Nggak mungkin. Berarti kita harus ngeran up menjadi 10. Itu. Jadi sini 10. Kayak begitu juga selanjutnya. Nanti rumusnya ya terserah kalian mau masukinnya kayak gimana. Nah, ini adalah material 5 hari. Tinggal dikaliin aja. 10 dikaliin 8 dikaliin 5. Kenapa 8? Ya, 1 hari itu 8 jam kerja rata-ratanya. Nah, ini adalah panjang untuk si raknya. Ini kita kasih 0,2. Terus di sini model tumpukannya. Karena raknya juga kita bikin sepanjang 6,2, cuman muat 1 kan, berarti 1 aja model tumpukan panjangnya. Nah, ini adalah lebar si rak. Di sini kita bikin tadi 0,6 karena kita harus menyiapkan space. Terus di sini 0,4. Ini adalah tinggi stage. Nah, taruhlah seperti ini ya. Nah, yang dinamakan stage itu adalah ini. 1, 2, 3. Ini ada 3 stage. Nah, ini stage. 1, 2, 3 itu adalah stage-nya. Nah, sementara di sini dibikinnya tingginya adalah 0,04. Karena dia harus ada space untuk setiap ini tuh ada space-nya. Cuman di sini kita bikin ini aja. Ini tinggi stage-nya kita bikin 0,9. Kita bagi 5. Kita bikin sini 0,9. 0,1-nya dibikin space untuk mengambil atau menyimpan. Ya. Kita bagi 5. Biar dia 5 meter pas.
Nah, sekarang kita hitung nih. Model tumpukan tingginya berapa? Model tumpukan T-nya berapa? Ini juga belum kita hitung. Nah, ini sekarang kita hitung yang model tumpukan lebar dulu. Lebar raw materialnya adalah 0,05 atau ini raw material atau ukuran pakainya adalah 0,05. Sementara lebar ininya itu 0,5. So, ini 0,5. Yang satu buat ini ya, buat space kosong. Sehingga dia didapat adalah 10 model tumpukan lebar. Jadi dia ada 10 ke samping. Mana tadi? Berarti dia kesininya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang model tumpukan tinggi. Ini sudah ada perhitungannya, yaitu tinggi ukuran pakai. Jadi tinggi stage dibagi dengan tinggi ukuran pakai. Sehingga dapat hasilnya adalah 30. Nah, dari perhitungan ini sehingga didapatlah isi maksimal per stage itu adalah 300 batang besi. Gitu. Nah, sementara jumlah totalnya yang dibutuhkan, ini jumlah total material. Ini dijumlahin adalah 4.104. Nih penjumlahan ini ya yang tadi di March segini. Itu jumlahnya adalah 4.104. Nah, sekarang kita menghitung berapa kebutuhan stage yang harus kita sediakan. Tinggal dibagi aja. Ini dibagi dengan 300. Sehingga didapatlah 13,86. Ini harus di run up. Berarti di sini adalah 14. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Steel pipe. Ini steel pipe sama steel flat. Flat itu yang plat lempengan tapi panjang ya, bukan yang gede lebar seukuran triplek itu bukan. Kan di awal saya udah jelasin. Nah, setelah dihitung sehingga didapatlah total stage yang kita butuhkan adalah 19 stage. Sementara satu rak itu isinya adalah 5 stage. Sehingga jumlah rak yang kita butuhkan adalah 4 rak. Nah, sekarang kita menghitung luasnya. Oh iya, luas total. Luas total 4 raknya sekian. Nah, terus ini ada allowance. Apa sih gunanya allowance? Allowance itu gunanya untuk jalur material handling. Kalau kita cuma nerapin ini, material handlingnya di mana jalurnya? Gitu. Makanya ini ada allowance 200%. Ini gunanya untuk jalur material handlingnya nanti. Nah, ini tinggal ditambahin aja. Total luas rak yang 4 ini ditambahkan dengan allowance sehingga menghasilkan total luas yang kita butuhkan adalah 44,64 rak. Meter persegi. Gitu. Nah, ini juga untuk perhitungan komponen tambahan itu konsepnya sama aja. Cuman begini. Ini contoh untuk rak. Ini ya, komponen utama besi itu ya. Nanti jadi forklift itu narik dari samping nanti ngambilnya. Oke, kita lanjut ke komponen gudang tambahan. Nah, ini contoh untuk
rak gudang tambahan. Jadi dalam stage itu terdiri dari beberapa komponen, nggak seperti yang komponen utama. Satu stage itu full untuk satu komponen dengan ukuran yang sama. Kalau ini enggak, dia harus dicampur. Karena apa? Karena nggak mungkin dong misalnya kalian punya stage atau rak dengan ukuran 2 kali 2 meter kali 0,6. Lebarnya itu 0,6 maksimal ya, karena jangkauan tangan orang itu ya rata-rata 0,7, 0,6 sampai 0,7 lebih mungkin. Cuman kita ambil 0,6 aja untuk menjangkau si ke dalamnya gitu. Nah, nggak mungkin dong kita di sini misalnya 2 meter, di sini misalnya 0,5 meter. Nah, sementara kita materialnya cuman kecil, cuman seukuran segini. Itu kita pakai satu stage semua. Misalnya dusnya ukurannya segini. Nggak mungkin dong, ya. Jadi makanya dalam satu stage ini untuk beberapa item atau komponen. Nah, gimana cara baginya ya? Cara baginya gampang. Kita hitung aja per stage, nanti butuhnya segimana, atau ini kita hitung satu-satu, ini full misalnya udah full. Nah, berarti batasin segini. Ini untuk yang lain gitu. Seperti di contoh inilah nih. Ini terdiri dari beberapa komponen kan, bukan satu komponen saja. Ini saya. Nah, ini juga ini terdiri dari beberapa komponen, bukan satu komponen aja. Ini juga terdiri dari beberapa komponen, bukan satu komponen aja. Jadi kebanyakan kesalahan perhitungan tuh di situ. Mereka menganggap sama kayak komponen utama. Jadi satu stage itu isinya full satu item. Enggak. Kalau kalian mau caranya seperti itu, ya udah dibagi aja. Stage-nya dibanyakin, cuman nggak kelihatan. Maksudnya ini satu stage ini dibagi lagi menjadi 3 misalnya, seperti ini. Nah, berarti ini 1, 2, 3. Berarti totalnya misalnya 5 kali 2 meter berarti 4. 4 kali 3, 12. Berarti totalnya ada 12 stage. Nah, itu boleh kalian isi. Misalnya ini cuman segini, terisinya nggak masalah lah. Soalnya dia nggak banyak banget. Ini bisa untuk 3 komponen gitu. Misalnya ini udah terisi. Ini juga udah terisi. Jadi total stage-nya dalam rak 2 kali 2 meter kali 0,6 itu ada 12 misalnya. Ada, iya benar, 1, 2, 3 kali 4. Ada 12 stage misalnya. Tuh. Yang penting jangan sampai satu stage ukuran 2 kali 0,5 itu cuman isinya 1, sementara misalnya ini terisi 1, sininya kosong semua. Kosong. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita bagi aja ke stage-nya menjadi lebih banyak. Gitu. Nah, cara membaginya ya, cari komponen yang paling besar atau panjang. Misalnya di sini yang paling besar itu adalah mata pisau kalau nggak salah. Mata pisau itu ukuran panjangnya 0,8. Mata pisau 80. Nanti kalian cari sendiri aja ukuran-ukurannya. Ini mata pisau oke lah, mata pisau cuttingnya si circular saw itu oke lah segini ukurannya, misalnya nggak nyampe, paling 50 cm, 0,5. Oh ini sanding dish 1,5 sanding dish. Yang mana ini sanding dish circular saw? Ini mata pisau bor kali, gerinda tangan. Ini kayaknya yang bikinnya cewek, jadi nggak paham ukuran-ukuran. Nanti kalian perbaiki aja untuk ukuran-ukurannya ya. Ambil nanti misalnya yang paling gede berapa, misalnya ini 1,8. Nah, itu dibikin patokan untuk
si ukuran stage yang dibagi-bagi lagi. Cuman itu rada gampang daripada kalian cuman stage yang panjang seperti ini nanti dibagi-bagi gitu. Mending ini dibikin stage-nya lebih banyak aja. Oke, terus saya nggak akan ngelanjutin ke sana karena perhitungannya sama aja. Tuh, nggak ada bedanya. Paling nanti ya itu kalau kalian mau, saran saya membagi stage-nya lebih kecil. Oh iya, ada yang terlupakan tadi. Saya janjikan menjelaskan yang ini ya, pot S, dan saya tambahkan untuk yang isi. Pot S itu adalah jumlah komponen yang digunakan dalam satu produk. Misalnya gini. Ini di sini kode 600, komponennya set kaki meja plastik. Ini penutup kaki ya, penutup kaki meja itu. Nah, misalnya dia terdiri dari, oh ini aja nih penutup. Ini nggak tahu nih set kaki meja plastik. Yang 700. Misalkan dia terdiri dari satu set itu misalnya ya satu gitu misalnya. Itu ada plastiknya misalnya. Nah, dalam satu meja itu kita butuh 4 set misalnya ini. Nah, berarti di sini pot S-nya adalah 4. Nah, isi ini adalah isi dalam ukuran raw material. Misalnya kita beli pasti per dus ya. Dalam satu dus itu misalnya isinya 100. Berarti di sini isinya adalah 100. Ini ukuran raw material itu adalah ukuran dusnya. Kalau kita beli dusan berarti ini ukuran dusnya. Ini ukuran pakai itu ukuran si penutup kakinya. Gitu. Nah, produk per jam di sini itu seperti yang di atas itu menggunakan yang di routing sheet, yaitu bahan dipersiapkan. Nah, untuk yang jumlah kebutuhan ini itu seperti biasa, itu jumlah kebutuhan totalnya, yaitu produk per jam dikalikan dengan 4. 4 itu ya jumlah kebutuhan pot S-nya kan, per satu produk itu butuhnya 4 set penutup kaki meja. Berarti tinggal dikaliin. Nah, ini jumlah kebutuhan dus itu adalah jumlah kebutuhan raw materialnya, jumlah kebutuhan dusnya. Tinggal dibagiin aja kan, 532 dibagikan dengan 100. Hasilnya 5,32, berarti kita harus beli 6 dus per 5 hari. Gitu. Per 1 hari berarti ini. Nah, ini untuk 5 hari. Langsung aja nanti. Kalau misalnya mau langsung, dikalikan aja. Nah, ini kenapa dia diginiin dulu. Kalau dikalikan langsung, itu hasilnya bakal lebih besar. Karena dia langsung dus. Sementara ini kan cuma 5,32. Jadi dia dikalikan itu. Jadi ini nggak perlu. Kalau menurut saya ini nggak perlu. Langsung aja ke sini. Gitu. Jadi ini dikalikan 5 hari baru dibagi dengan jumlah dusnya. Berarti butuhnya adalah 2013 dus. Gitu ya. Nah, ini kita mulai masuk ke perhitungan luas lantai fabrikasi. Jadi karena kita layoutnya by produk, jadi by produk itu kalau berdasarkan alirannya adalah aliran proses. Flow-nya itu proses. Jadi bukan layout by proses ya. Jadi satu komponen itu misalnya untuk sampai ke assembling, sebelum assembling itu melewati beberapa mesin misalnya. Kayak seperti ini. Ini melewati misalnya komponen 100 itu melewati 3 mesin. Berarti departemen di 100 itu terdiri dari 3 mesin. Beda kalau dengan layout by
proses. Kalau layout by proses itu setiap departemennya itu terdiri dari satu mesin yang sama atau setipe atau satu family atau satu proses. Misalnya mesin bubut isinya itu mesin bubut semua. Mesin cutting isinya mesin cutting semua untuk memotong. Mesin las isinya mesin las semua. Nah, kalau di layout by proses itu departemen 1 yaitu khusus untuk membuat komponen departemen 1. Biarpun dia berbagai macam mesin, yang jelas itu untuk khusus untuk membuat departemen 1. Departemen 200 nggak boleh masuk ke departemen 1. Gitu. Walaupun prosesnya hampir sama, ada yang berbeda satu, nggak boleh, tetap departemen 200 ya bikin sendiri departemen gitu. Nah, ini dibuat seluruh mesin fabrikasi dimasukin ke situ. Nah, terus nanti tinggal ini aja, misalnya departemen 100 dia melewati semua ya, isi semuanya, kuantitinya berapa, volumenya berapa, nanti volume nggak usah dihitung, luas aja yang dihitung sebenarnya sih. Nah, kalau dia nggak melewati kasih aja 0. Tuh seperti ini 0. Itu aja. Nah, terus untuk dimensi jangan ngambil ukuran mesin tok. Misalnya circular saw itu, kalau kalian tahu bentuknya itu, paling ukurannya paling gede itu berapa ya? 0,8 kali 0,5 meter mungkin. Cuman di sini dia dikasihnya 6 dikali 1,5. Kenapa 6? Karena ada luas area. Luas area si raw material. Nggak mungkin dong kita cuman pakai misalnya 1 meter, sementara panjang ininya 6, panjang raw materialnya. Nanti kena mesin yang lain. Jadi makanya di sini dikasih 6. Kalau bisa lebih. Bukan kalau bisa, mending lebih. Misalnya 6,5 misalnya. Saran saya sih dilebihin aja. Seperti ini lebar, dia udah dilebihin. Untuk lebar itu ada luas area mesin, material, dan operator juga di sini dikasihnya. Mesin misalnya cuma setengah, terus area penyimpanan untuk WIP-nya material, terus ada area untuk operatornya misalnya. Tuh. Nah, terus di sini ada bench drilling. Oke, karena dia udah terpotong kan dari circular saw kan dia udah terpotong, berarti dia nggak perlu 6 meter lagi, 6 meteran lagi. Karena dia udah kecil-kecil. Nah, di sini dikasihnya 2 meter. Ya tergantung ukuran maksimalnya berapa sih yang melewati ke situ nih. 1 meter. 1,2. Nah, di sini dikasihnya 2. Sementara mesin bending bench drilling itu kecil juga, segede sama circular saw, cuman dia bench drilling itu karena ada mejanya. Ini dikasih luas area untuk operator dan materialnya. Oke. Seperti itu ya, ini luas totalnya. Dihitung volumenya boleh, enggak juga enggak masalah sih. Yang penting luasnya benar. Nah, di sini ada 2 penambahannya, yaitu toleransi dan allowance. Kenapa ada toleransi? Toleransi itu bisa digunakan untuk jika kedepannya ada penambahan mesin lagi. Itu bisa yang pertama. Terus ada WIP atau work in process. Kan misalnya nanti kan itu sehari itu 8 hari kerja. Misalnya ada proses antrian nanti di salah satu mesin karena ketidakseimbangan waktu proses dalam tiap mesin. Misalnya circular saw waktunya cuma 5 detik misalnya motong. Sementara bench drilling nanti waktunya 6 detik. Otomatis ada antrian kan nanti. Nah, itu digunakan untuk toleransi ini. Walaupun di sini juga udah ditambah luas area untuk WIP juga, cuman di sini dikasih lagi aja. Nah, allowance seperti biasa, allowance itu digunakan untuk itu tadi material handling bisa,
Itu aliran materialnya ya. Nah, ini adalah luas totalnya. Nah, terus di sini ada assembling dan subassembling, sama aja konsepnya seperti fabrikasi. Dan ada 2 penambahan juga, toleransi dan allowance. Jadi untuk fabrikasi itu ada 2 penambahan karena mereka butuh jalur yang besar nanti. Soalnya kalau pakai forklift kan, wah itu jalurnya harus besar, apalagi yang 2 arah. Oke, yang terakhir adalah menghitung shipping. Mana dia shippingnya? Ini apa? Oh, ini untuk komponen yang kan ada 2 produk. Jadi tadi yang pertama produk misalnya meja, yang kedua kursi. Nah, ini untuk shippingnya. Kalau untuk shipping udah cukup 1 aja. Ini kan meja dan kursi. Nah, sama aja sih konsepnya. Jadi terserah kalian mau model rak, mau model tumpukan palet ditumpuk, itu terserah kalian. Saya nggak akan mengganggu. Yang jelas perhitungannya harus benar aja dulu. Gitu. Nah, ini lebar itu dipakai lebar si mejanya. Misalnya yang paling lebar itu mejanya misalnya lebarnya 0,5 ya, berarti di sini 0,6. Tingginya juga 5 karena tadi udah saya bilang tinggi maksimalnya adalah 5. Nah, di sini tadi juga saya sebutin produksi per jamnya itu udah make yang KPT. Kalau yang tadi di gudang itu, gudang bahan baku itu menggunakan bahan yang disiapkan. Karena apa? Lebih ke bahan yang disiapkan pastinya lebih gede. Karena kan tadi ada perhitungan scrap dan ada perhitungan efisiensi mesin yang 80%. Ada perhitungan itu, jadi dia beda dan lebih gede. Nah, ini udah produk jadi, berarti udah fix kita menggunakan KPT di sini. Nah, ini yang tadinya di gudang bahan baku itu menggunakan material 5 hari, di sini kita menggunakan material 2 hari aja. Jadi setiap 2 hari sekali kita mengirimkan produknya. Jadi kita cuma nyimpen selama 2 hari, terus kirim, nyimpen 2 hari, kirim gitu. Nah, perhitungannya sama aja. Nanti saya berikan contoh tabelnya. Udah saya berikan ya di e-learning contoh tabelnya. Nah, yang terakhir adalah kalian bukan menghitung sih, jadi dibandingin lah nanti. Terus ini totalnya berapa untuk resipping, pabrikasinya berapa, terus assembling berapa, shipping berapa, totalnya berapa. Nah, nanti dibandingin nih. Luas gudang itu resipping dan shipping ditambahin sama luas pabrik. Itu pabrikasi dan assembling ditambahin. Kenapa dibandingin antara 2 ini? Jangan sampai luas gudang itu lebih besar dari luas pabrik. Kenapa jangan sampai? Ya, kita kan bikin pabrik bukan bikin gudang. Ngapain gudangnya gede-gede gitu. Ya, pokoknya minimal gudang itu maksimalnya 1/3 dari luas pabrik lah, jangan sampai lebih dari 1/3 atau nyampe setengahnya, itu janganlah, atau bahkan lebih gede jangan ya. Insya Allah nggak nyampe 1/3, ini lebih kecil. Ini aja jauh banget perbedaannya. Oke, itu aja untuk luas lantai produksi atau di pabriknya. Nah, ini baru yang intinya aja yang dihitung. Kita belum menghitung luas fasilitasnya untuk yang di dalam pabrik, kayak fasilitas tempat parkirnya, material handling, WC-nya, itu nanti di luas lantai fasilitas, bukan di sini. Ini baru yang intinya aja. Nanti ada lagi menghitung luas lantai fasilitas. Oke? Segitu aja penjelasan dari saya untuk
video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Karena saya rasa saya menjelaskannya cukup jelas ya. Kalau yang di awal tadi, kalau yang di sini-sininya itu hanya mengikuti saja. Sama aja sih konsepnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I live inside my own world of make